Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang rapat kita dalam rangka kegiatan komunitas belajar yang dalam hal ini materi yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita, namun yang sudah ada kita pertahankan, dan yang belum pernah mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Shalawat serta salam marilah bersama-sama kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai yang saya beritahukan sebelumnya bahwa materi kita hari ini tentang budaya positif. Hari ini disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut dari SMA Negeri 1 Bakisung. Nah, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini, kita perlu memahami konsep-konsep intinya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama ini teori kontrol. Ketika mendengar teori kontrol, mungkin banyak di antara kita yang membayangkan bahwa kontrol ini berarti mengendalikan orang. Nah, sehingga terjadi miskonsepsi teori kontrol ini. Ya, yang pertama miskonsepsinya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Lalu ketika kita mengontrol murid dan dia mau, itu berarti dia memilih untuk mau dikontrol sama gurunya. Nah, itu saja. Berarti dia kebutuhan dasarnya memang bahwa dia ingin dikontrol gurunya. Nah, itu, tapi kita melihatnya ini sebagai kita sedang mengontrol murid. Nah, yang kedua, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Ini yang pertama, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, kenapa ini jadi miskonsepsi? Karena penguatan positif ini bisa mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya kan? Biasanya kita di kelas seperti itu ya. Ketika kita memberi penguatan, kita berharap bisa mengontrol murid ya. Nah, namun hati-hati. Murid pasti akan menyadarinya dan mencoba untuk tidak mengikutinya lagi. Nah, yang selanjutnya murid akan tergantung pada pendapat sang guru. Nah, ini kurang tepat kalau kita melakukan hal seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal tidak. Nah, kenapa? Karena murid bisa menuju pada identitas gagal. Ketika kita mengkritik, berarti dia merasa dirinya sangat salah. Ya kan? Dia merasa sangat salah. Artinya apa? Akhirnya terjadilah identitas gagal, gitu kan? Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kalau kita mengkritik, menyalahkan, gitu ya. Sulit bagi guru untuk mengidentifikasi apakah murid ini sedang melakukan hal ini. Nah,
Kemudian yang terakhir itu guru cukup menggunakan suara halus. Kamu ya mengecewakan banget hari ini, misalkan kayak gitu. Halus saja, bicaranya halus saja, tapi mengena bagi murid sehingga menjadi apa? Ini kayaknya saya ini gagal kata murid gitu ya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita pernah melakukan hal ini, atau pernah kita merasa bahwa orang dewasa itu memang memiliki hak untuk memaksa. Memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Nah, sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk dipaksa bang oleh gurunya, gitulah. Nah, akhirnya anaknya menjadi sedikit dendam, emosian gitu ya, karena ada kata dipaksa gitu ya. Oke, nah ini sekarang perlahan-lahan kita pelajari bagaimana sih cara kita merubah paradigma belajar ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kita mulai dari sini dulu. Lalu bagaimana caranya? Nah di depan ada dua tabel, ada stimulus respon, kemudian sebelahnya ada teori kontrol. Nah, kata stimulus respon, kebutuhan kita sama atau realitas kita sama. Tapi kata teori kontrol yang benar, realitas atau kebutuhan kita berbeda, gitu ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bapak Ibu masuk sekte bubur ayam diaduk atau bubur ayam tidak diaduk? Misalkan ada orang ya, bubur ayam itu harus diaduk. Nah, berarti semua orang katanya harus melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang. Nanti akan kita bahas lebih lanjut karena ini masih teori sifatnya. Ya, kemudian, nah di sini ada disiplin positif. Nah, tadi sudah kita bahas tentang paradigma perubahan belajar. Kemudian yang berikutnya kita harus memahami dulu tentang disiplin positif. Nah, sebagaimana yang kita tahu, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, lalu apa disiplin positif itu? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang ini kita sudah kenal semuanya ya. Ada profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
dan bernalar kritis. Ya, disesuaikan saja nanti nada dan pengucapannya Bapak Ibu ya. Yang penting kita ingat tentang profil pelajar Pancasila. Ayo Bapak Ibu kita coba sekali lagi. Membacanya dari profilnya ditinggal. Kita bacanya dari pelajar Pancasila. Coba sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Iya, gitu ya. Lagu apa itu? Ada yang tahu lagu apa? Hah? Iya. Kalau lagu Islaminya ada itu ya. Aku mau ke Makkah berkeliling-keliling Ka'bah, itu versi Islaminya ya. Nah ini contoh nilai-nilai kebajikan. Artinya singkat, padat, jelas gitu ya. Kemudian ada nilai kebajikan dari PYP gitu ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah kalau keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang kalau bisa kita terapkan atau kita pertahankan yang sudah ada, yang ada di sekolah kita. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, sambil kita identifikasi, kita ini pernah nggak melakukan ketiganya ini? Dan sekarang kita melakukan yang mana? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak kita melakukan sesuatu untuk menghindari ini? Pernah. Pernah Bapak Ibu ya? Pernah. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah. Pernah gitu ya? Iya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini pasti semuanya sedang melaksanakan atau mempertahankan yang tiga ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, untuk lebih jauhnya pemahaman tentang motivasi ini, nah kita ini ada sedikit kasus gitu ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Iya. Jelaskan alasan Anda. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi. Ketika kasus tadi terjadi, yang mana yang kita lakukan? Gitu ya. Nah, ya Mas Sulis, gimana? Untuk menghindari. Iya. Mungkin sebagian besar makhluk hidup gitu ya. Mungkin lebih memilih ke yang kebiasaannya gitu ya. Ya, yang kebiasaannya yang nomor 3 mungkin. Iya. Nah, kemudian menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari murid-murid Anda di sekolah? Ibu BK gimana? Gimana Bu Herlina? Guru BK? Yang 2 kayaknya ya. Kita lihat dulu. Nah, ya Bapak Ibu, yang mana kira-kira? Nomor 1. Kira-kira kalau hitung persentase berapa ya? Survei. Ya betul ya, survei gitu Bapak Ibu ya. Namun kita yakin pasti ada ketiganya kan? Pasti ada yang mewakili ketiganya, dan syukur-syukur yang ketiga ini banyak kira-kira Bapak Ibu ya.
Ya kan? Banyak kan contoh ya? Iya. Nah ini yang harus kita pertahankan. Bagaimana caranya agar hal ini bisa berlanjut terus menerus supaya mengurangi motivasi yang nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah ini ada kasus lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, kasus ini yang dilakukan Pak Seno, hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Apa? Hukuman. Pasti ya, hukuman ya. Kenapa? Cirinya hukuman itu apa? Spontan gitu ya. Kalau hukuman ini spontan gitu ya. Ya kan, bersifat spontan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini perbedaan antara ketiga macam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau murid tidak dilibatkan. Bersifat satu arah yang namanya hukuman ini. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, Bapak Ibu. Konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, akhirnya memonitor murid. Akhirnya ini mau kemana itu? Itu ngapain itu? Itu. Pokoknya set kamera set gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi itu juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, nanti bagaimana caranya? Kan kita bahas juga. Nah, ini yang menarik ini. Saya pun terkejut Bapak Ibu ketika mempelajari materi ini. Ternyata penghargaan itu kurang baik ternyata. Jadi makanya judulnya dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan. Penghargaan efektif dalam jangka waktu pendek. Gitu ya. Murid akan bergantung pada penghargaan. Kemudian murid akan kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, itu baru salah satunya. Jadi penghargaan itu bisa menjadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif bila, nah jika melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Kita misalkan kayak gini ya, anak silahkan lakukan ini, nanti dapat ini. Akhirnya apa? Motivasinya supaya dapat. Akhirnya apa? Tidak efektif. Akan kecewa dan berkecil hati apabila tidak mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh gurunya. Lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Iya, soalnya saya yakin tidak akan dapat. Ngapain saya berusaha sekeras mungkin? Nah, gitu ya. Kemudian harus terus-menerus memberikan penghargaan. Nah, ini sulitnya. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil.
Tapi penghargaannya seperti apa gitu ya? Lanjut. Penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, tapi ini teori aja Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau di sekolah kita tidak ada masalah, ini hal-hal baik. Karena ini teori ini kan dibuat berdasarkan ada hasilnya gitu ya. Nah, namun misalkan kita ada setuju atau tidak setuju pada teori ini. Nah, kalau tidak setuju berarti patut kita pikirkan untuk kedepannya. Penghargaan bisa merusak hubungan. Yang ini dapat penghargaan, maka yang lain akan merasa iri. Sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Apa bahasa kerennya sekarang? Jealous ya? Jealous cemburu ya. Nah, iri ya. Murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Nah, penghargaan menghukum. Bagaimana kan? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena sama-sama berdampak negatif. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Mungkin ada murid kita yang berpikiran seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini yang seharusnya terjadi. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ya kan? Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah tanpa perlu kita memberikan penghargaan yang lain dalam bentuk benda atau barang. Nah, tapi ketika si anak merasa senang dan kita, nah gimana? Mudah kan? Wah, bagus sekali. Nanti bisa dipertahankan ya. Ia sudah gembira, kemudian kita beri semangat-semangat yang positif, maka tadi akan timbul rasa bangga gitu ya. Nah, tapi hati-hati anak-anak, apalagi kita di SMA ini ya, ketika memuji ini kan harus hati-hati. Bawaannya kayaknya sering canda jadinya ya. Mungkin ini lebih cocok ke mungkin anak-anak tingkatan yang di bawahnya, mungkin ya anak SD mungkin ya. Enggak juga Pak ya? Intonasinya. Nah iya, artinya memang kalau stylenya bergaya, intonasinya tekanan. Iya, tergantung intonasinya ya Pak ya. Artinya bisa-bisa kita meletakkan cara ini ya. Mimik wajah penting juga. Nah ya, mimik wajah penting juga. Tapi saya yakin kita semua insya Allah ahlinya dalam mengendalikan kelas ini ya. Nah selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia, ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah
salah satu murid di kelasnya, Doni itu. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ayo Bapak Ibu. Nih, ada murid nih kayak gini nih. Nah, kita kembali ke SD ya Pak ya. Kita kembali ke SD. Iya, di SMA juga ada Pak ya. Nah sekarang ayo kita pecahkan sama-sama dulu. Sebelum kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Memang seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya, alasannya. Ayo Bapak Ibu. Ayo. Nah, maksa-maksa Ibu. Nah, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Bu Rina, gimana? Iya, memanggil anaknya dulu, baru ditanya. Memanggilnya terus dengan, kalau sambil marah-marah mungkin hasilnya mungkin nggak maksimal Pak ya. Berarti harus gimana nih Bu Rina? Apakah ada, coba misalkan bisa dijelaskan Bu Rina? Panggil, ya dipanggil dulu. Terus, kalau ya kita lulus kepalanya, sini nak, gitu ya. Terus, oh iya. Ya gimana Doni? Silahkan dijawab. Ibu Rina tanya sama Doni, Doni kamu ngapain? Ya, bisa kenapa? Siapa tahu ada alasannya itu salah, ya pasti ada. Pasti ada alasannya. Ya, kenapa Doni? Hah? Gatal. Lapar kan? Oh, enggak sempat masak, akhirnya minta sama temannya gitu ya. Sangat Doni berarti kan. Apa yang mau dikerjakan tadi itu? Bukan alasan Doni-nya. Itu baru pertanyaan pertama ya Pak ya. Ini cara kita menyelesaikan saja nih, untuk menggali lebih jauh supaya si Doni ini tidak merasa dihakimi, gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, ya tadi sudah dijawab sama teman-teman tadi Pak. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Enggak sempat masak maknya, boleh. Enggak diberi sapu, makanya iya. Alasan lain Bapak Ibu? Doni terlalu bosan dengan makanan dia yang mewah gitu. Oh, betul sekali, melihat makanan Iya, yang jadi pengen yang biasa yang iya, lain. melihat mandai khas Banjar, ya kan? Berarti Doninya kan nggak mesti ya Pak ya, karena Doninya nggak dijelaskan di sini dia status sosialnya gimana. Dia cuma ini mengganggu temannya, ya, mengganggu temannya. Pasti ada alasan gitu ya. Alasan yang lain, silakan. Wah, Doninya sekarang pakai kacamata nih. Silakan Bu Doni. Apa alasan Doni melakukan itu nak? Oh, gurunya bujuk-bujuk gitu ya. Doni, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Oh, kurang senang sama siapa makanannya? Ya kurang senang dengan masakan di rumah tadi ya. Makan ini apa? Pesawat chicken gitu ya. Iya, baik kita lanjut Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, judulnya tadi 5 kebutuhan dasar.
berarti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, mari kita identifikasi diri kita dan murid kita. Ada alasan pertama bertahan hidup: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa yang ingin dipedulikan, mau berbagi, mau bekerja sama, menjadi beban dalam kelompok. Apa? Menjadi bagian dalam kelompok. Masya Allah, jam segini masih segar matanya ya. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kalau kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kalau kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dari 5 kebutuhan dasar ini, kira-kira yang dilakukan Doni yang mana? Bapak Ibu, tergantung ya, tergantung siapa Doninya ya. Kalau Doniwati sama Doniwan mungkin beda ya. Kesenangan. Pak Sulis, kira-kira Doninya yang mana Pak Sulis? Pak Sulis lebih dominan yang mana kira-kira? Oh, bertani. Berarti dia ke sekolah mau makan aja gitu. Senangan. Bu Nida, gimana Bu Nida? Kira-kira alasan Doni yang mana Bu Nida? Melakukan yang mana nih alasan si Doni? Kebebasan ada mungkin dia ingin mencoba hal baru. Oh iya. Ya mencoba hal baru gitu ya. Bu Nida gimana? Supaya mungkin bisa diterima. Oh, jelaskan Bu Nida. Kok bisa dia lagi umbuk temannya gitu ya? Makanya Di rumah kurang. oh ya gitu. Nah, jadi perhatian, kurang dipedulikan gitu ya. Akhirnya bisa mau hari ini mau bikin gaduh biar dipanggil Bu Rina gitu ya. Pusut kepala gitu ya. Biar kesenangan Pak Ari gimana? Ya mungkin dia lagi bermain. Mau mungkin lagi ya bisa juga ya. Tergantung, makanya tadi kan konteksnya tergantung Doninya sih. Siapa Doninya gitu ya. Iya. Nah, begini, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ketika kita melakukan sesuatu, kita lebih dominan yang mana kira-kira gitu ya? Nah, semuanya masih kita lakukan gitu ya. Oke, lanjut. Selesai tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, masih 5 juga. Ada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ada 5 posisinya nih. Di manakah posisi saya? Dalam hati bertanya gitu ya. Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah kah kita ini? Teman kah kita ini? Pemantau kah? Atau manajer? Wah. Coba sebelum kita menggali lebih jauh, coba kita sama-sama menelaah kembali apa yang sudah pernah kita lakukan gitu ya. Coba misalkan Bu Fitri, penghukum ini seperti apa Bu Fitri? Tipe guru penghukum. Bisa contoh realitasnya atau contoh kasusnya atau gimana misalkan? Misal gini, kalau itu Menghukum, iya. menghukum ini lebih kepada tidak menanyakan dulu alasan anak. Iya, tidak menanyakan alasannya. Melakukan kesalahan langsung ada efeknya ke anak. Dibanding guru ini memberikan hukuman langsung ke anak tanpa menanyakan dulu alasannya apa. Jadi menghukum itu sebenarnya kayak kesalahan itu berat. Oh, seperti berat langsung. Iya. Mungkin kita pernah kayak gini Bapak Ibu ya. Waktu pertama kali jadi guru mungkin ya. Awal-awal jadi guru ya. Nah, itu penghukum. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah nih seperti apa ya? Bu Neri bisa menjelaskan Bu Neri? Pembuat merasa bersalah. Seperti apa ya? Yes. Diskriminasi mungkin langsung tanya kenapa terlambat orang itu yang terlambat terus
Iya. Seakan-akan si anak ini dibuat bahwa dia yang paling salah di muka bumi ini ya. Gitu ya. Iya. Nah, kalau sebagai teman, gimana nih, Pak Arif? Posisi guru sebagai teman ini seperti apa, Pak Arif? Masih menggunakan contoh siswa yang terlambat tadi, Pak. Iya, nah siswa yang terlambat ini gimana? Nah, gimana? Misalkan gini aja dah, kata-kata yang sering diucapkan ketika kita memposisikan sebagai teman, ya kan? Nah, dia terlambat. Kata-katanya dah. Kata-katanya selain menanyai tadi, kita ada memberi pernyataan Sebagai kalau tadinya takut atau malu. Nah, iya. Misalnya kata-katanya, contoh kalimatnya gimana? Bangun jam 6 kah? Jadi ada intonasi Pak Ibu ya. Seakan-akan tadi nanya ya. Ada duit 100.000. Gitu ya. Tadi nama apa? Ya terus tarik ya terus Kalau ditanyakan kan kalau yang tadi contohnya mungkin kenapa terlambat gitu kan, peserta didiknya mungkin bingung mau jawab apa. Iya. Bisa dua itu ya. Jadi kita aja yang menyatakan. Bannya bocor lah. Ini bestiku ini ya. Gimana lagi guys? Kalian salah kabar. Iya. Kalau Padat gimana Padat? Posisi sebagai teman nih Padat yang terlambat tadi Padat. Ada tambahan kalimat misalkan. Dia terlambat, kita memposisikan sebagai temannya. Kalimatnya gimana Padat? Ada contoh lain enggak? Apa mau? Misalkan si Ari terlambat misalkan nih murid kita Ari. Tadi kan bangun jam 6 gitu. Jam 6 tau petang ini. Oh iya. Ya Padat ada wawasan itu kurang mengalir ya. Karena Padat biasanya sebagai manajer ini. Iya. Ya baik, pemantau. Kalau pemantau ini gimana ya Pak Sulis? Kalau pemantau ini maksud contohnya gimana ya? Misalkan pemantau ini. Oh benar tidak. Nanti nak. Ya. Ya. Pemantau. Kok itu ada yang depan WC? Sekarang jam pelajaran. Wah ini gitu ya. Perbesar kiranya ini ya. Nah kalau manajer gimana nih? Gimana ya contohnya? Pak Iswadi gimana Pak? Bisa Pak menjelaskan sama teman-teman ini Pak? Manajer ini kayak gimana? Misalnya yang terlambat tadi dulu misalkan. Karena memang setelah ini kita bahas. Cuman sebelum ke sana kita korek-korek dulu lah. Dia terlambat, Ari terus yang terlambat nih Pak. Bapak sebagai manajer ini, memposisikan sebagai manajer. Kalau sebagai manajer yang itu bukan langsung ke siswanya tapi yang pemangku di atasnya juga. Awalnya wali kelasnya atau gurunya gitu. Oh gitu ya. Contohnya gimana Pak? Wali kelasnya Pak Tulis. Iya. Pak Tulis ini alasannya Pak Anak itu dilihat dari datanya kok terlambat terus. Oh iya. Gimana Pak Sulis jawabannya? Oh iya ini anaknya nih memang ini gitu ya. Nah dari kelima hal yang sudah kita bicarakan tadi, apakah memang benar hal-hal tersebut sesuai teorinya gitu ya? Oke kita korek-korek gitu. Penghukum. Biasanya penghukum ini ada kalimat-kalimat dan perkataan-perkataan kasar gitu ya, Ibu ya. Patuhi aturan saya atau awas. Kalau tidak bisa lari keliling lapangan 10 kali, awas. Nah ini penghukum. Kamu selalu saja salah. Misalnya harus gitu ya. Atau mata melotot, ya kan? Apalagi bertaring, tenggorokan kering, bibir
pasti selalu yang terakhir selesai. Aduh, kamu ini pasti aja dah. Pasti yang terakhir kamu ini. Wah. Diikuti dengan intonasi yang tidak baik, kayak negatif banget ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, cara dia sudah yang paling benar. Kemudian penghukum. Nah, tadi kan nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari nunjuk-nunjuk, das, ya. Contohnya gitu ya. Dasar sudah kelas 2 SMA nggak bisa ngaji, misalkan gitu ya. Kamu di rumah ngapain aja nggak bisa ngaji, atau sampai menyentuh, sampai masuk ke kepalanya lah. Terlambat, menunjuk-nunjuk, menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, lanjut. Tanyakan kepada diri Anda, wahai umat Rasulullah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, ini sudah ada hasilnya langsung. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggoreskan kendaraan dengan paku. Aduh, baru hari pertama ngajar di SMA Takisung sudah dapat paku. Mobilnya baru lagi. Aduh, kreditnya. Aduh, mana ini? Nah, ini bahayanya Bapak Ibu ya. Ini bahaya. Tapi kita nggak ada di sini ya. Itu di sekolah di sana di negeri Konoha di seberang apa sana alun-alun Depok sana ya. Lanjut. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lebih lembut. Jadi contohnya nih ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gitu ya, Bu Nelly ya. Bu Nelly contohkan Bu Nelly. Kalimat yang ini Bu Nelly. Kalimatnya lembut tapi anak merasa bersalah Bu Nelly. Pada senyum-senyum ya, tapi gitu ya. Intinya kalau anaknya apa ekspresinya gitu ya, berarti dia saya ini orang yang paling hina di dunia ini, ya Allah ambil nyawaku gitu ya. Berapa nih gimana nih Pak Budi, bisa nggak yang kalimat ini Pak Budi? Kalimatnya santuy gimana Pak Budi? Coba Pak Budi. Nggak bisa santai. Berapa kali Bapak gitu ya? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, ini berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Modelnya gitu ya? Itu kayak ibu tiri lagi marah. Oke, khususan ibu tiri ini. Ibu tiri, tolong kalimat ketiga ibu tiri gimana intonasinya? Silakan ibu tiri. Ini bukan pemarah ini, tapi dia adalah lebih lembut, suaranya lebih lembut. Kayaknya bawaannya semuanya ini ya, penghukum semua bawaannya ya. Kalau kayak emosi ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Apa nggak malu kamu satu kecamatan, gitu ya? Iya, camat. Kamu ini bikin malu Kabupaten Tanah Laut saja. Itu Pak
biasanya Pak Ari. Pak Ari, silakan kalimat ketiga. Mana coba? Tahu buat kayak gini nih di mana coba? Maka ada ininya. Wah, iya. Walaupun ini guru kamu. Ya gimana pun ekspresinya ya. Yang penting ketika Anda melakukan yang nomor 3 ini, murid. Padahal Anda cuma seakan-akan itu bukan pemarah, bukan penghukum ya. Tapi ketika mengatakan itu anak jadi ya Allah cabut nyawaku gitu ya. Di posisi pembuat merasa bersalah ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya sekabupaten. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih. Tadi kan sedih inilah. Bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu gitu ya. Nah, ini ada kalimat lagi nih. Gimana Pak Ari? Pak Ari ini bisa. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Tapi kalimatnya kalau punya saya tadi lebih ke penghukum ya. Kalimatnya ya, nadanya. Tapi ini kan pembuat merasa bersalah. Tadi bahasa tubuhnya kamu ini gimana ya? Kamu Bu Nelly. Ya Bu Nelly. Adi. Ya Adi. Ya, silakan Bu. Ini Adi Bu. Ya intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Pada intinya pembuat merasa bersalah ini dampak murid ke anaknya kayak gitu ya. Bu Pina tuh paling pas suaranya. Ya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah, merasa telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Waduh. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya pakai paku tadilah, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, Bu Pin jangan lagi. Makanya jalannya udah beda, menghidupi sepeda motor sudah, itu berarti ciri-ciri sudah dia merasa bersalah. Nah, sebagai konco atau teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah dari bapak. Baik. Ayo ingat tidak ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bertugas. Ani ya, jangan lagi ya. Ya Rob. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Bapak Ibu, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut.
Nah, coba kita nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Cie, Pak Ari, senyum jenaka. Cia, gitu ya. Langsung, suasana langsung berubah. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Dulu sana. Nanti bapak guru bantu kamu. Nanti proposal abah kamu kenal gitu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, kamu kadang punida, koler belum, wes, pokoknya punida aja, nggak mau sama Pak Kasmani. Nah, pemantau, pemantau. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya biasanya kayak gini, santai aja. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, misalnya gitu ya. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Kata guru, adik tolong dijawab ya. Dik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Adiknya senang. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti Pak, dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya Pak. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Enggak mau Pak. Enggak ada kalimatnya, enggak ada. Itu kamu aja nih. Adik. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Oke. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid. Nah, guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah ini repotnya kalau jadi pemantau ini. Kayak apa kita menjaga apa biasanya? Apa? Lupa. Menjaga profesionalitas gitu ya. Menjaga ini di depan murid itu wibawa ya, menjaga wibawa gitu ya. Nah, sekarang kita ke manajer. Berbuat sesuatu bersama dengan murid, artinya menyelesaikan masalahnya dengan murid juga. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita tawarkan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini masih Adi yang terlambat hadir di sekolah ya. Di manajer, murid tidak diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Murid diajak aja. Apa yang kita yakini gitu ya. Kembali ke keyakinan kelas, nanti keyakinan kelas kita akan bahas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa? Tapi nadanya ini ya harus gimana ya? Kayak ngajak bicara serius, ngajak gimana ya? Nadanya tuh jangan seperti seorang penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, tapi kayak ngomong biasa aja gitu ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oke, kita lanjut dulu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku.
mendekat ke murid. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Wah, ini langsung pertanyaan pertamanya Bu Fitri ya, yang langsung gitu ya. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Ceritanya kan terlambat. Di kelas lagi ada tugas. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak ada Pak. Saya bisa hadir tepat waktu Pak. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri adik. Ya dia. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Ada juga penjelasannya Bapak Ibu ya. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, ya, fokusnya ada pada murid. Bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Nah, habis sudah tentang 5 posisi kontrol. Lanjut kita sebentar lagi. Ini keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah nggak dengar keyakinan kelas? Atau gini aja dah, pernah nggak mendengar kesepakatan kelas? Pernah? Atau pernah nggak mendengar peraturan kelas? Pernah. Tapi jarang ada ya. Jarang ada di kelas. Kita tuh biasanya universal di sekolah ya, peraturan atau tata tertib sekolah. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan? Nah ini ada kasus Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Jawab. Karena Untuk apa, Pak Is? Supaya tidak dibilang. Supaya apa? Nah, betul sekali, menjaga keselamatan ya, menjaga kepala, makanya pakai helm. Peraturannya pakai helm, gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk menjaga kesehatan? Peraturan itu biasanya panjang. Wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sampai mata kaki. Misalkan gitu ya. 5 lapis. Gunakan masker 5 fly. Gitu ya. Ya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa atau agama. Oke, lanjut. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas, kita next saja. Karena akan saya tampilkan nanti bagaimana saya sudah menerapkannya di kelas gitu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke slide sebelumnya. Ini ada contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kata-kata yang ini, ringkas, jelas, padat, apa? Nilai kebajikan institusi atau organisasi atau universal gitu ya. Kan beriman dan bertakwa. Misalkan kayak gini ya, misalkan peraturan kelasnya tidak harus mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpul sesuai waktu yang ditentukan. Berarti yang mana Bapak Ibu? Artinya harus apa nih? Ada nggak di sini? Tanggung jawab, ada ya? Integritas gitu ya. Nah, ini ada nih rasa hormat, kemudian contoh kemarin tidak boleh membuli teman di kelas. Berarti yang mana nilainya?
rasa hormat, terus apa? Berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia. Artinya ini, ketika anak-anak melakukan kesalahan, ditanya dulu kan. Nah, terus ditanya, jadi kamu tidak menerapkan nilai yang mana? Misalkan dia tidak mengerjakan tugas atau telat atau gimana, berarti dia tidak bertanggung jawab. Itu berarti nilai kebajikan yang tidak dia laksanakan. Nah, ini keyakinan kelas. Mudah saja kita melibatkan anak-anak Bapak Ibu ya di kelas ya untuk membuat keyakinan. Ini kan mumpung tahun ajaran baru, minggu-minggu pertama. Misalkan kita bisa melakukan hal ini di kelas kita yang kita ajarkan, keyakinan kelas mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, anak-anak silakan kalian bentuk 6 kelompok, kemudian kalian buat peraturan supaya kelas kita menjadi disiplin dan tertib. Mereka bikin peraturan. Setelah bikin peraturan dibacakan. Nah, lalu kita ambil kata-kata apa tadi nilai kebajikannya. Misalkan ada yang menyebutkan harus datang tepat waktu, berarti disiplin waktu. Ingat, keyakinan kelas ini atau sebuah keyakinan ini tidak memunculkan kata-kata negatif, semuanya positif. Nah, gitu. Ini Bapak Ibu ya, mumpung minggu pertama gitu. Misalkan tadi didapatlah 6 keyakinan itu menjaga kebersihan karena tadi harus tiket, kata anak-anak kan, Pak ada temannya yang gak ini. Nah, berarti dia tidak menjalankan yang mana? Anak-anak langsung paham menjaga kebersihan. Nah, itu ada bertanggung jawab, kerapian, baju masuk ke dalam, saling menghargai katanya. Soalnya ada yang membuli katanya. Kemudian disiplin waktu dan nah ini 6 keyakinan yang sudah disepakati murid Bapak Ibu ya. Kita cuma membimbing saja. Ini murid 1, 2 apa? Tidak bersifat satu arah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, tiga sisi segitiga restitusi. Nah, ini ketika anak melakukan kesalahan atau anak melanggar aturan atau anak tidak menjalankan keyakinan kelas, kita bisa melakukan 3 langkah ini agar supaya anak ini apa tadi? Dan ini kita memposisikan diri sebagai manajer, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kalau teori kontrolnya, yang nomor 1 kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, memotivasi ya. Yang nomor 2, semua perilaku memiliki alasan, yaitu di 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas itu, tapi jangan kaget dulu ya, kita pelajari dulu. Untuk menstabilkan identitas, nah kita harus mengajarkan ke anak berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan itu. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Wah, itu menstabilkan. Nah, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Wah, berat ini ya. Menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita tanyakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tuh. Nah, penerapannya. Ini anak kita ada 2 orang nih yang bermasalah. Yang satu tidak mengerjakan tugas, terkesan lambat mengerjakan tugas. Yang satu ketahuan membolos saat pramuka. Yang satu ditanya, emang pasti punya alasan gitu ya.
tapi dengan melakukan tahapan segitiga restitusi. Ingat Bapak Ibu ya, bukan berarti Bapak Ibu harus sesuai dengan segitiga restitusi ini. Bapak Ibu bisa memvariasinya sesuai kemampuan Bapak Ibu. Yang pada intinya posisi kita harus sebagai manajer gitu ya. Nanti kita tanya dulu, nah kamu ini ada loh bolong-bolong nih di nilai Bapak ini, ada 3 nilai yang bolong. Ini kenapa ya bisa bolong? Belum saya kerjakan Pak. Oh belum dikerjakan? Kok bisa belum dikerjakan? Saya sibuk Pak. Saya ikut ini, saya ikut OSIS, saya ikut Prohis, saya ikut Pramuka, saya ikut Paskib, saya ikut ini. Jadinya saya juga mewakili sekolah Pak. Jadi saya berhak dong Pak. Intinya gitu ya, merasa dia mewakili sekolah, kemudian dia melupakan tanggung jawab sebagai murid gitu ya, yaitu menyelesaikan tugas dari guru. Nah pada akhirnya kita tanya, lalu gimana nih biar nilai kamu ada, nilai kamu supaya nilai kamu tetap? Saya akan selesaikan Pak. Oh ya udah bagus, selesaikan ya. Bapak tunggu nih besok, jangan jam 12 malam ya. Yang satu, ini terakhir Bapak Ibu ya. Dia ini ketahuan membolos. Bahkan setelah dicek, ternyata absennya ini banyak yang izin ngantar orang tua ke rumah sakit lah, izin membantu orang tua ke kebun lah. Akhirnya kita panggil, kamu ini kemarin kedapatan ini, terus Bapak lihat di absen ini kamu banyak izinnya ini, bisa dijelaskan gak nih? Kok kayaknya kamu ini memang nggak mau masuk? Iya Pak, katanya. Saya bosan Pak kegiatannya, katanya gitu. Loh kok bisa bosan? Iya Pak, ini. Oh. Jadi kamu pengennya seperti apa? Iya Pak, saya pengennya kayak gini Pak, harusnya Pak. Oh. Ya masukkan itu buat kami. Oh ya. Ya udah, untuk kedepannya gimana kamu nih supaya kamu bisa naik kelas, karena kalau nilai pramukanya C, kamu bisa gak naik. Ya Pak, saya akan memperbaikinya Pak, saya akan rajin turun Pak, dan setelah ini saya tidak akan mencari-cari alasan lagi Pak. Nah ini refleksi mereka bahwa mereka mengucapkan terima kasih karena telah dibimbing oleh gurunya tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan keputusan sendiri. Silahkan dibaca Bapak Ibu sama-sama. Lanjutnya ya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala ucapan atau kelakuan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Semoga nanti kita ada tindak lanjut untuk kegiatan komunitas belajar kita pada sore hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, kebetulan hari ini kita pertemuan pertama di fase F ini. Fase F1 ya? Fase F1 kelas B. Ya. Karena kita akan menjalani pembelajaran selama 2 semester ini, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan membuat peraturan ya, peraturan mata pelajaran pendidikan Al-Quran kelas 11 atau fase F1 kelas B ya. Nah, peraturannya nanti kalian akan bikin, kita bersama-sama akan menyepakati peraturan-peraturan apa saja nanti yang akan kita tulis. Kemudian dari peraturan nanti atau dari kesepakatan kelas nanti akan kita rubah lagi nanti menjadi keyakinan kelas. Nah, Bapak ambil contoh misalkan ketika kalian naik sepeda motor, kemudian kalian menggunakan helm. Sementara peraturannya ialah apa? Wajib memakai helm saat berkendara. Nah, hal ini dilakukan untuk apa?
menjaga keselamatan. Nah, kata-kata menjaga keselamatannya inilah yang dikatakan yang disebut dengan keyakinan. Nah, keyakinan, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita di kelas, kita bikin peraturan, kita cari kata umumnya atau nilai-nilainya dari sana, nilai-nilai umumnya. Nah, baru nanti akan kita jadikan sebuah keyakinan. Nah, bagaimana? Sudah paham semuanya? Baik, Bapak akan membagi kelompok. Berapa kelompok maunya? Pesertanya ada berapa ini? 32. Berarti kebiasaannya 6 kelompok ya? Oke, baik. Langsung saja silakan mencari dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kita berdiri saja, tidak usah duduk. Kita sambil berdiri nanti diskusi. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Silakan menuju ke tempatnya. Kalian diskusikan peraturan-peraturannya, kemudian kalian bikin sebuah keyakinan dari nilai-nilai peraturan tadi ya. Kamera ini lu. Ya, kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di depan, kelompok 4 di belakang, kelompok 5 dan kelompok 6 di belakang. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Nah, sekarang Bapak minta satu orang perwakilan tiap kelompok untuk menuliskan keyakinan yang sudah kalian sepakati. Dan tidak boleh sama ya. Kalau nanti ada kelompok 1 maju, kemudian kelompok 2 atau 3 dan 4, 5 dan 6 ada yang sama, itu nanti nggak usah ditulis lagi ya. Nah, cukup nanti apa yang membedakan. Mungkin yang sulit nanti kelompok 6 ya. Melihat apa yang sama di sana, kemudian tinggal kalian coret dan kalian tambahkan apa yang baru gitu ya. Oke, paham ya? Nah, jadi nanti kita akan bikin 6 nilai atau 6 keyakinan yang harus kita jalankan pada mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Baik, kelompok 1 silakan perwakilannya. Ya, langsung. Di sini. 1. Ya, menjaga kebersihan. Bagaimana? Sepakat? Nah, kelompok lain apabila ada yang sama silakan dicoret ya. Oke, kelompok 2 silakan. Siap-siap nanti ya, kelompok 3 ada yang sama silakan dicoret. Ya, bagus. Yang kedua yaitu keyakinannya bertanggung jawab. Bagaimana? Sepakat? Oke, sekarang kelompok 3. Benar. Oke, kerapian. Bagaimana? Peserta dari Putra, sepakat? Yang Putra dulu sepakat nggak? Sepakat. Rapi ya. Seragamnya masuk dalam gitu ya. Ya, kelompok 4 silakan maju. Ya, saling menghargai ya. Sepakat? Saling menghargai ya. Kelompok 5 silakan. Ya, terakhir kelompok 6 silakan. Apa yang belum nanti ya? Apa yang ditulis temannya nanti bisa disimpulkan.
disiplin waktu. Bagaimana? Sepakat? Nah, terakhir kelompok 6. Ya, bikin penasaran ini ya. Kira-kira apa yang terakhir ini ya? Iya, sopan santun bagus sekali. Gimana, sepakat? Jadi ada 6 keyakinan kelas yang harus kita jalankan. Baik, kita aplaus yang keren dulu. Kalau 6 macam ini ya, pendek, sedikit, jadi mudah diingat. Tidak seperti peraturan yang panjang sampai 10, kalimatnya panjang. Mungkin yang hafal cuma 2 ya. Nah, cuman pada intinya hasilnya sama gitu ya. Nah, baik. Ini harus dijalankan bersama-sama. Senang karena sudah membuat peraturan yang sudah pas. Senang karena yang membuat peraturan kita sendiri. Senang karena membuatnya dengan berdiskusi dan kegiatan ini sangat positif. Senang karena keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan bersama, tidak dari satu pihak saja. Senang karena membuat warga kelas menjadi disiplin. Senang karena yang membuat kesepakatan kami bersama. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat membangun kelas yang tertib, supaya siswa-siswi berakhlak baik dan tertib, supaya suasana kelas lebih teratur. Karena adanya keyakinan kelas kita lebih disiplin. Karena untuk membuat kelas yang tertib aturan. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.